Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hidayat dari kelas 11 Farmasi Industri. Ya, di sini kita membahas bab 2, yaitu sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Sama makna demokrasi. Kata demokrasi berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos atau kretein yang berarti pemerintahan, sehingga demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat. Dalam pandangan Abraham Lincoln, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Artinya rakyat dengan serta-merta mempunyai kebebasan untuk melakukan semua aktivitas kehidupan, termasuk aktivitas politik, tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Karena pada hakikatnya yang berkuasa adalah rakyat untuk kepentingan bersama. Klasifikasi demokrasi. Pertama, berdasarkan ideologi, dibagi menjadi dua, demokrasi konstitusional dan demokrasi rakyat. Demokrasi konstitusional yaitu demokrasi yang berdasarkan pada kebebasan atau individualisme. Yang kedua, demokrasi rakyat, yaitu demokrasi yang didasarkan pada paham Marxisme dan komunisme. Menurut Mr. Cronenberg, demokrasi rakyat lebih mendewakan pemimpin, sementara pandangan Meriam Budiarjo, komunisme tidak hanya merupakan sistem politik, tapi juga mencerminkan gaya hidup yang berdasarkan nilai-nilai tertentu, sehingga merupakan alat untuk mencapai komunisme, dan kekerasan dipandang sebagai alat yang sah. Kedua, berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat, bagi menjadi dua, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Demokrasi langsung yaitu paham demokrasi yang mengikutsertakan setiap warga negaranya dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijakan umum negara atau undang-undang secara langsung. Kedua, demokrasi tidak langsung, yaitu paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Penerapan demokrasi seperti ini berkaitan dengan kenyataan suatu negara yang jumlah penduduknya semakin banyak, wilayahnya semakin luas, dan permasalahan yang dihadapinya semakin rumit dan kompleks. Demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan dilaksanakan melalui pemilu atau pemilihan umum. Penerapan demokrasi Pancasila. Prinsip demokrasi di Indonesia. Bagi bangsa Indonesia, pilihan yang tepat dalam menerapkan paham demokrasi adalah dengan demokrasi Pancasila. Paham demokrasi Pancasila sangat sesuai dengan kepribadian bangsa yang digali dari tata nilai sosial budaya sendiri. Itu telah dipraktikkan secara turun-temurun jauh sebelum Indonesia merdeka. Kenyataan ini dapat kita lihat pada kehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia yang menerapkan musyawarah mufakat dan gotong royong dalam penyelesaian masalah-masalah bersama yang terjadi di sekitarnya. Apa sebenarnya demokrasi Pancasila itu? Rumusan tersebut pada dasarnya merupakan rangkaian totalitas yang terkait erat di antara satu sila dan sila lainnya. Noto Negoro yang menyatakan demokrasi Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh lima kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang berketuhanan yang Maha Esa, yang berkemanusiaan, yang adil dan beradab, yang mempersatukan bangsa, yang mempersatukan Indonesia, dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demokrasi Pancasila. Ahmad Sanusi mengutarakan 10 pilar demokrasi konstitusional Indonesia menurut Pancasila dan UUD 1945. Yang pertama, demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. 2. Demokrasi dengan kecerdasan. 3. Demokrasi yang berkedaulatan rakyat. 4. Demokrasi dengan rule of law. 5. Demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara. 6. Demokrasi dengan hak asasi manusia. 7. Demokrasi dengan keadilan yang merdeka. 8. Demokrasi dengan otonomi daerah. 9. Demokrasi dengan kemakmuran. Dan 10. Demokrasi yang berkeadilan sosial. Apa sebenarnya yang menjadi karakter utama demokrasi Pancasila? Karakter utama demokrasi Pancasila adalah sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh lima kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dengan kata lain, demokrasi Pancasila mengandung 3 karakter utama, yaitu kerakyatan, permusyawaratan, dan hikmat kebijaksanaan. 3 karakter tersebut sekaligus berkedudukan sebagai cita-cita luhur penerapan demokrasi di Indonesia. Periodisasi perkembangan Pancasila. Pancasila adalah dasar negara sekaligus ideologi bangsa Indonesia. Pancasila sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Panca, yang berarti 5, dan Sila yang berarti dasar. Pancasila sebagai dasar negara memiliki perkembangan dari tiap periode dengan pemimpin yang berbeda pula. Dalam perwujudannya, Pancasila selalu mengalami pasang surut.
dibagi menjadi 3 rentang waktu, yaitu Orde Lama 1945 sampai 1966, Orde Baru 1966 sampai 1998, Reformasi 1998 sampai sekarang. Sekian, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.